kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus. Ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngawas pulau, ampun geman. Oh, nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek, sudah harus tobat. Ya gitu saja. Sampai jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka menganggap kafir terusannya elek, halal darah. Sampai tak gitu. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rosia, Asia ngafir nopo. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah memang. Kalau mulanya Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi karena di masjid bariku ya tarian bareng. Enggak ada cicil babi tapi ujungnya rasisil. Dan mulai di sini ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas atasan yang ngundang dia ibariku no konser dan aku nggak bolak balik diundang. Ya seperti no konser dan Gus pun dene nekanya terjenengan tapi mungkin terus konser dan itu kan dia jujur. Untuk MCLA ngomongin ngono. Tiang-tiang ngundang diundang di sini. Ya tapi kecumanin aku ngizinin. Oh coba kok wah dak tuh gue mau denger terus nanti kok haram lucu tuh ning Indonesia itu akad itu nak ra kiai ra marem ora mungkin sing ngangkat no kok tindan utawi jalan ya ora tapi kon ngilangi adat jalan tidak ya ora gaul kurang gaul acara lu kiai ra gak napa gak gaul mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam wali songo mbek maksiat ngoten iki diam entah saya juga nggak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu atapul iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya yang Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil. Saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik bagaimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul. Nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriyah Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Quraisyab Sinten Pak Habib Rizik tak banding sama Zabir Rukin kan tidak mungkin. Ona sampai langit sampai bumi. Enggak kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihat. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampai mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbak Quraisyab apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara yang Metro TV. Wawancara ini tuh loh, bintang blotor loh. Yang wawancarai itu, ini dulu Pak Quraisyab mau ngalim soleh di bawah aja ini kayak tenang. Saudara bahasaku merem-merem. Mungkin loh ini nyata gitu. Yang wawancari Pak Siap gitu. Ini kan bintang nomor ya. Gue udah biasa roh. Lu nak keluar rohnya bergawa ngalim peneliti tidak sampai nek mati kan gitu. Ya bodoh-bodoh roh tapi di sini betul paham. Yo itu tuh. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nah wong awam nek tulisannya tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda kok ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Lho tes bela. Wong alim mulai iku roh kitab iku lali mutolaah. Sampeyan dhewe eling. Padha-padha bar film.
Pak Syihab itu biasa. Ya memang beliau gitu, memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat, maling yo ahli mak. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Di sini kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kondandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu duwi ben ora terkontami. Ya saiki yang maca awam dhewe to kan ngilo. Gusti kula jenis gandane apa jenis katut lah. Ketara to. Ngilo. Barang misale lonte elek, wah iki saged Gusti ngandani. Para ayu. Wah, sakit. Podo masalah duwe ki ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Jebule contone RT BRW pancen dalam TPI cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kula nggih sering dikoncon, kula lho Gus, sampe pejabat mboten ate kula. Kula teng petinggi mriki ra tau dolan gitu RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi tak lem. Dereng ati. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RTB apa? Wah, curang. Artinya ya paham ya. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai juga kitab-kitab sufi. Biasa, jenenge ulama, pancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nanti tenggene padang pasir ketemu pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Ya Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wafel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wayah ini, gak gelap deh. Enggak, saya tidak minta apa-apa. Loh, berarti kalah apa untuk orang itu sebadani ke orang, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Misalnya yang dipilih Allah, terjaga ya Raja Allah, ya apa. Ini malah berita ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak aktar malah aktar. Saya memilih untuk tidak memilih. Karena Tuhan biar palu mayuris, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam kan? Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara kesampean meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus kalau suwon lah. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah nggih lewat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing ate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allah taala, berarti disebut hadis qudsi. Jadi enggak ada mazhab kasus khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Dene ngamale apik ora ditampa itu enggak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong khawarij. Nah, mewakili Islam nggih ngeten iki, Allah seneng banget. Nah ana kawulane napa to? Masih dimanapun di dunia itu musiman. Jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil. Ya. Jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengvonis atau menghukumi satu yang disebut sa'il, yang disebut penanya. Karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman.
Jadi yang sampean tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saiki do pecah. Orang lakoni wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gampangnya cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Wis napa? Jinjo mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefiyah apa mungkin? Paling banter sebatas niat. Lho nggih sampean saiki penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok, cara ditakoki pangeran hak ke organisasi apa? Kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain itu sudah ada pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di ZUI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu majelis tafsir Al-Quran itu. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo ini konten sing darani asu itu tidak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya celeng. Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika Muninggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, gue nambahi jumlah perpecahan. Lo enggak toh, misalnya organisasi ada Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Enggak kecewane gawe percaya papat toh? Aduh tetep loro ae, suatu saat rukun gampang loro ae. Wong saiki Hasyim Muzadi mbek Din Samsudin rukun ora karuan. Mergo Din ya anak Kiai NU, wong Din raine rai NU. Nah, cuma organisasine Muhammadiyah. Iku kan tahlilan juara Din, bapake tukang tahlil. Bapake Din tukang tahlil. Yang Din iki sal juga wong sekretaris MUI riyen sekjen MUI. Bapake NU juga. Mane pas Din riyen tukaran mbek Amin Rais dari Gusdur. Mungkin kita aslinya, maksudnya kita aslinya, NU-nya terus kita. Tapi nak ono jamaah, napa MTA wonten napa, Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Malah cocok ra cocok rasa mutu. Nek ora cocok ya aja organisasi dhewe, itu malah wae. Kula nu kenal Pak Dirjen Depak, sering minta saran sama saya Dirjen Depak di Jakarta. Pak Bahasa ini pusing jadi Dirjen Depak. Ya saya ini kandidat menteri kalau. Nah kalau saya jadi menteri doakan jadi menteri. Lalu apa Pak setelah sampai jadi menteri? Ya beta kok Pak ngadepi aliran-aliran. Sing tercatat tuh yang Depak 215 aliran teng Islam piro. Pinten 200. Pondok salah wae gayane dhewe-dhewe. Kowe nyatet carane sendakep wong NU pirang-pirang. Ya toreko ning Indonesia piro? Mulai Naksabandi, Qadari, Tijani, kok aliran Wahidiyah, Ahmadiyah, buah entek utekem wis wiridane ngoten carane gedhe-gedhe ana ilmune. Dadi nak nganan niku pas tok jantung, mendiluk pas jantung gedhe-gedhe nak kliru ae. Makanya kalau niat semua orang itu baik. Tentu kabeh kiai sing tukaran lah kiai saiki ora gelem rukun ngene. Sing muni ngono ora rukun dhewe piye zaman akhir. Lalu tentang demokrasi mohon kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang tidak pernah ada. Ada orang Amerika bilang Mbak, di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada dua. Apa kayak partai Leo ya serai? Di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi di Amerika itu
negara demokratis sejati itu Iran, partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus demokrat atau republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri, tapi kan orang itu kumpul orang banyak. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini, pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Ya, tapi misalnya sekarang terus digawe contoh ono seniman gawe WC nang arep omah terbuka, jadi nak nguyong ngising ya udah ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe dhewe. Akhirnya dirubah konstitusinya. Boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mereka ditambahi kan. Lah demokrasi ya ngono. Orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah nek sikapnya mendemeni bojone wong. Padha karepe misalnya. Bojone wong kuwi ya seneng kowe ya seneng. Selingkuh. Selingkuh ora halal. Mereka orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan, tapi tetap pada bingkai aturan. Ya, cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Misalnya gue di tanah tanam di, nah, misalnya terus gue gawe WC ning ngarep terbuka, nah uang ya. Nah, sama itu yang kita pikirkan. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi sampean jangan pernah ya, tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU yang wis suwi lahir, Muhammadiyah suwi lahir kepengen ideal atau ideal? Apa mana organisasi anyar. NU lahir mulai Mbah Hasim. Iku wae proklamasi ini apa jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11 rolas zaman Sayyidina Mekah, golongane Mbah Muhaimin, golongane Mbah Hasim zaman damel Samratul Raudhah teng Mekah. Niku ora tau ideal. Muhammadiyah ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kan terus HTI ini aku lo kenal baca HTI sampean apa pengamat. Aku akrab sedan kanca-kanca kula HTI ini ku atas sing kenal lho. Kenane wanita-wanita HTI iku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal zaman rame-rame agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan hati iku demo pro napa? Poligami. Nggo nunjukno nek syariat Islam olehno poligami. Tapi ditakoki wartane. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap tenan. Urusane pernah. Wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya sampean poligami mulai dhisik nanti tak roh nak halal. Tetep ora poligami kan butuh dana bareng kan. Butuh dana rasa dilarang enggak. Yang jelas ngoten nggih. Organisasi itu masalah musiman. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin. Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan itu mulai kuat. Jadi Arab sendiri juga banyak perpecahan. Indonesia nggih sama. Nggih to riyen wonten PSI, Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang. Karena dulu Hasakro Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok juga. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam keok. Terus beliau kerjasama sama tokoh-tokoh batik supaya batik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu Serikat Dagang. Itu makanya saya itu sering mati khai Hasakro Aminoto. Beliau karena punya kompeten Izzatil Islam itu terus dagangnya dibuang hanya SI Serikat Islam. Nah, itu sampai beliau di ruangnya mek mantu Pak Karno. Pak Karno itu makanya terima kasih sekali sama Hasakro Aminoto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan. Tahu mantu nih Kiai Soekarno. Orang PKI itu ulen. Fahamis komunis. Beliau itu kan terima paham komunis. Beliau itu Muslim kan menerima paham komunis. Sampai sempat bikin negara sing jenenge napa NASA. Itu dalihnya ingin persatuan. Makanya sampean ingat saat Soekarno bikin Nasakom, dalilnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? Paham komunis di Indonesia itu sekian juta, masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita
rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran betapa niat baik kalau nggak dibarengi dengan teknis yang baik. Iku ngono, kudu gale seneng kiai men sering sowan. Justru sering sowan itu mari tukaran mbek bojo. Bojo ora tau mbok salami templek 20.000 kan mbok kakekno kiai malah cemburu kan. Lho kula kiai lho ngomong dadi adil lho. Padahal sowan kiai maksudnya anu syariat kiai wa asiruhunna bil ma'ruf. Nah mbek bojo kumpuli sing apik. Jadi kita harus konsisten dengan syariat sing dianjurkan Quran. Kalau Quran bilang wa asiruhunna bil ma'ruf, kita bilang begitu. Titik. Bahwa ada hukum sosial wong sowan kiai sowan apa kiai ini kudu konsisten. Pengen kang ngekek dhuwit bojomu wis luwih-luwih ta. Kudu mbok takokno nek sing sawangane pas-pasan kudu mbok takokno. Tapi terus ora salam tempel ora wis ra paten. Tapi yang penting kan kita sesuai sunnah Rasul. Paham ya? Sama kan? Al-Fatihah. Ar-Rahim nas'aluka bi